Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 26 bulan Juli tahun 2020. Saya akan membawakan firman Tuhan secara online di ibadah hari Minggu di GBI Cahaya Mulia 2. Mari kita sepakat di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang baru pagi hari ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Mohon pimpin kami dalam perenungan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai, dalam perlindunganmu yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu dan merusak ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, beri kami fokus, beri kami telinga seorang murid, sehingga sungguh-sungguh kami mendapatkan insight dan pencerahan dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi hambamu, urapi setiap kami, di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan yang sepakat katakan amin. Hari ini perenungan firman Tuhan dengan tema bangkit dan jadilah terang. Saya ambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 11. Kita akan merenungkannya. Mari kita sama-sama membaca. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Domba-domba jantan semuanya akan dipersembahkan di atas mezbamu sebagai korban yang berkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganmu. Ayat 8, 9 sampai 11 dikatakan, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya engkau dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Firman Tuhan mengatakan bagaimana kita dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, Nabi besar ini dikatakan akan bangkit dan menjadi terang. Dan itu adalah perintah supaya kita sungguh-sungguh bangkit dan menjadi terang sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ayat 1 dan 2 dikatakan kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita yang sekian lama kita hidup dengan rutinitas, dengan
Kita terbiasa dengan keadaan yang berkelimpahan. Kita tidak tahu bagaimana saat terhimpit, bagaimana kesesakan, bagaimana berjuang untuk satu kehidupan. Saat-saat ini Tuhan sedang mendidik kita. Ada penampikan, tapi dari semua itu kita dididik untuk belajar berjuang. Katakan berjuang. Kita diajar, kita dipimpin, kita dilindungi, bahkan kita disertai oleh Tuhan dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri dalam suka dan duka. Bagaimana kita survive untuk satu kehidupan. Bagaimana kita survive di COVID-19 ini supaya tetap sehat. Tapi dari sisi semua itu kita dididik untuk hidup bersih. Kita dididik untuk hidup bersyukur dalam kondisi apapun. Kita renungkan hal ini. Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyamanmu. Kalau kita merenungkan, kita dalam kondisi stay at home, dalam kondisi boleh dikatakan seluruh dunia ekonominya sedang lumpuh, seluruh dunia sedang merintih dan menangis. Tapi dari semua itu Tuhan mengatakan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia hanya memanggil kita untuk sesaat, untuk sadar, untuk ingat bahwa kita masih memiliki Tuhan Yesus. Untuk kita sementara terhimpit, tertindas sepertinya, untuk kita ingat kembali bahwa kita ada suami, kita ada istri, kita ada anak-anak yang harus diasuh. Sekian lama kita terlalu sibuk dengan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Kita kerja mati-matian untuk sesuap nasi. Tapi Tuhan mau buktikan saat kita terhimpit, saat kita harus stay at home, kita harus berjuang untuk kehidupan. Tuhan mengatakan, aku tetap memelihara engkau. Coba renungkan saudara-saudara. Setiap hari kita masih makan toh? Setiap hari saat kita bangun pagi, kita masih melihat sinar matahari. Yang bedanya adalah uang, kehidupan yang kita terima beda sama biasa-biasa. Nah, itulah naturalnya manusia, maunya banyak. Padahal Tuhan mengatakan, pakailah secukupmu. Coba renungkan doa Bapa kami. Di sana dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Artinya sehari demi sehari. Walaupun kita memang harus ada perencanaan, tapi Tuhan mengatakan bersyukur hari demi hari. Tuhan buktikan Dia memelihara kita 24 jam setiap hari. Itulah masa-masa kita harus keluar dari zona nyaman kita dan bangkit jadi kesaksian hidup. Bangkit jadi terang di dunia yang begitu gelap. Bangkit berjuang untuk kehidupanmu. Dan Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Tuhan Immanuel itu selalu ada beserta setiap kita. Masa-masa ini adalah masa penampikan. Masa-masa sedang diuji iman kita. Apakah engkau kendor atau tetap melekat kepada Tuhan? Itulah yang dikatakan. Jangan terlalu berhalakan kehidupan kita yang sudah lalu-lalu, yang begitu rutinitas. Renungkan kebaikan Tuhan. Ada waktu-waktu kita harus berdiam diri, berdoa. Waktu-waktu ini kita diingatkan kembali untuk bersandar kepada Tuhan. Coba renungkan. Begitu baiknya Tuhan kita. Sehingga kita dipanggil kembali. Renungkan bahwa aku ada di tengah-tengahmu. Kita sering lupa. Terlalu memberhalakan kehidupan kita. Kita lupa mengucap syukur bahwa ada yang memelihara kita. Itulah Tuhan Yesus. Dia mau supaya kita tidak berdosa. Kita menyangkali Dia, kita lupa, wah kita sungut, kita ngomel. Padahal Tuhan mengatakan justru stay at home membuat engkau menjadi hidup bersih, hidup sehat. Ingat akan Tuhan, saat-saatnya harus kembali kepada Tuhan. Kita pikir stay at home itu kita libur, kita cuti ibadah. Oh my God, mohon pengampunan kepada Tuhan. Jangan libur ibadah, jangan libur doa.
Engkau berdoa bukan untuk gembalamu lihat, bukan untuk pendetamu lihat. Engkau berdoa adalah nafas kehidupan, hubungan baik kembali dengan Tuhan. Engkau beribadah untuk dirimu sendiri. Karena ibadah mengandung janji, berbaliklah, kembalilah, bangkitlah kembali. Bahwa Yesus sangat baik, Tuhan kita sangat baik. Kita renungkan, saudara, bagaimana menjadi terang. Kita renungkan di 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan apa? Luar biasa Tuhan kita. Dia sangat amat baik. Dia selalu menegur, mengingatkan kita akan Tuhan Yesus, bahwa dia ada. Di sini firman Tuhan katakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dikatakan kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan. Artinya harus ada action. Bukan cuma diam, bukan cuma omdong. Kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Apa artinya semua itu? Artinya mudah dibentuk. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus, saat-saat ini adalah saat-saat penggemblengan daripada Tuhan untuk kita. Saat-saat penampikan untuk setiap kita. Mari kita kejar ibadah. Kita kejar kesetiaan. Tetap stay tune di hadirat Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Saat engkau datang ibadah online, apa yang kau pakai piyama? No problem, gak ada yang lihat. Tapi saya mau sampaikan dengan tegas. Mata Tuhan menjelajahi bumi. Saat kau ibadah online, kau sambil tiduran? No problem. Tapi Tuhan melihat hati. Please dong. Kita tetap memakai kondisi hati yang hormat kepada Tuhan. Pakai baju yang rapi. Saya gak suruh pakai jas. Tapi pakai baju yang rapi. Seperti engkau di dalam gedung gereja. Hormati Tuhan, duduk rapi, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh fokus ibadah kepada Tuhan. Saya yakin berkat ibadah, penggenapan janji-janji Allah, ibadah yang mengandung janji itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi orang-orang yang sabar. Dan kau mudah dibentuk. Itulah yang Tuhan inginkan di kondisi saat ini. Tunjukkan saat ini kita tetap adalah pengikut Kristus. Tunjukkan buah-buah pertobatan dong. Itulah jadi terang. Tunjukkan buah-buah pelayanan. Walaupun aku stay at home, aku bisa zooming, aku bisa tetap WhatsApp, telepon, tetap layani dia. Kalau harus keluar rumah, tetaplah pegang protokol kesehatan. Tetaplah social distancing. Itulah. Makanya kita dipanggil untuk menjadi terang. Tunjukkan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan. Amin. Dan buah-buah roh. Artinya saat-saat ini kita sendiri di rumah. Kita dengan keluarga di rumah. Tunjukkan buah-buah rohmu. Karakter Kristus yang harus diperhatikan. Mulai dari Yerusalem. Amin. Itulah poin pertama yang kita masih renungkan. Apa sih yang menjadi penghalang untuk kita menjadi terang? Kalau tadi poin A yang mengatakan kita dipanggil untuk menjadi terang. Bagaimana menjadi terang? Dan dikatakan melalui kesetiaan kita, melalui ibadah kita, melalui bangkitnya kita. Mau dan mengatakan melalui kasih kita, melalui kesabaran dan kelembutan kita. Saat ini apa sih yang menjadi penghalang kita menjadi terang? Pertama adalah mulut lidahmu. Mulut lidah kita. Yang firman Tuhan mengatakan mulut lidah kita adalah indikator. Jangan sampai saat ini kita sedang diuji. Kita sedang stay at home. Kita seenaknya aja bicara karena bukan di gereja kita katakan. Saya di rumah aja. Sesumbar aja kita menyalahkan Tuhan. Kenapa kondisi ini begini, begitu. Kenapa tadinya bisnis aku dapat uang begitu banyak. Sekarang wah, itulah yang sedang Tuhan didik kita.
Please, poin ini katakan, saya kasih poin A. Jangan sampai kita dosa lidah. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, mati hidup tergantung lidah. Apa yang kau ucapkan, itu yang kau tuai. Kalau Derek Prince di bukunya mengatakan, does your tongue needs healing? Saat perang dunia, saat dulu-dulu, bagaimana setiap tentara, setiap pasien yang sakit, diperiksanya bukan disuntik, bukan pakai stetoskop dan lain sebagainya. Pertama yang dilihat adalah lidah mereka. Disuruh menjulurkan lidah. Saat itu bisa deteksi, engkau sedang sakit apa? Di sanalah dikatakan, Derek Prince di bukunya mengatakan, mulut lidah kita ada indikator kita. Itu selaras dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan, mulut lidah kita indikator tentang karakter kita, tentang pertumbuhan rohani kita, tentang kehidupan kita yang sukses atau gagal, terindikasi melalui mulut lidah kita. Oleh karena itu, bijaklah memakai mulut lidahmu. Saat-saat ini, kalau kita dipanggil menjadi terang, kalau kita dipanggil untuk bangkit, yang menjadi penghalang engkau bangkit dan jadi terang adalah poin pertama, mulut lidahmu. Mulut lidah itu indikator kehidupan kita, saudara. Poin kedua, tetap adalah mulut lidah kita. Mulut lidah di Mazmur 45 ayat 1 mengatakan, mulut lidah itu adalah pena yang menulis tentang kehidupan kita di kitab kehidupan. Engkau mau tulis apa melalui kehidupanmu? Mulut lidahmu yang tentukan. Melalui ucapanmu. Padahal Raja Daud di Mazmur 45 ayat 1 mengatakan, mulut lidah kita seyogyanya, selayaknya ucapkan kata-kata firman Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Semua itu meluap dari hati kita, keluar dari mulut lidah kita. Kata-kata firman Tuhan yang meninggikan nama Tuhan Yesus. Itu poin kedua. Poin ketiga, penghalang kita menjadi bangkit dan menjadi terang tetap adalah lidah. Lidah kita yang menentukan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan kita. Inilah poin ketiga, ini adalah pakai mulut lidahmu, ucapkan kata-kata doa, ucapkan kata-kata nubuat profetik untuk masa depanmu, untuk keturunanmu. Itulah yang Yosua lakukan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan gaya hidupnya Yosua. Kita coba baca ya saudara. Buka langsung Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan apa Bapak Ibu Saudara? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan yang lain-lain. Bukan yang mengecewakan. Kembalikan pikiranmu bahwa Tuhan menjanjikan satu keberhasilan, kesuksesan. Ada kecewa, itu normal, manusiawi. Ada kesedihan, ada patah hati, itu normal. Tapi segera kembalikan diri kepada jalur firman Tuhan. Apa sih janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita? Dan dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kehidupan setiap kita dipimpin oleh firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perhatikan baik-baik, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Yes, amin. Firman Tuhan mengatakan kehidupan kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Bagaimana bisa dipimpin oleh firman Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kalau kita sendiri tidak pernah baca firman Tuhan? Padahal perintah firman Tuhan mengatakan, poin ketiga ini, pakai mulut lidahmu, baca firman Tuhan supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan loyo. Poin ke-1 firman lidah yang mengatakan itu adalah indikator. Poin kedua mengatakan
Lidah kita adalah pena yang menulis apa kehidupan kita. Padahal mulut lidah kita harusnya dipakai untuk mengucap syukur. Poin ketiga ini, mulut lidah kita bukan untuk menghujat Tuhan atau gosip, tapi untuk merenungkan, membaca firman Tuhan siang dan malam. Dan perintah firman Tuhan mengatakan bertindak hati-hati dan pasti. Kalau sesuai dengan segala yang ditulis oleh firman Tuhan, niscaya kehidupanmu berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Coba kita renungkan, bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah kita sudah mengikuti apa yang firman Tuhan katakan? Selama stay at home, milikilah mentalitas. Saya kutip apa perkataan Ketum GBI, mentalitas seorang pemenang. Oleh karena itu, bangkit dan jadilah terang. Kalau kita sudah bisa melakukan ayat 1 dan 2, kita ikuti firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita bertindak hati sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan dikatakan di Yosua 1 ayat 8, niscaya kehidupanmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jangan kita berdosa lidah. Mungkin kita mengatakan, ya normal dong, saya banyak waktu di rumah. Banyak waktu pakai mulut lidah kita. Baca firman Tuhan, pakai mulut lidah banyak berdoa. Pakai mulut lidah kita mengucap syukur. Lihat, perhatikan, keajaiban dan mujizat selalu terjadi. Keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi. Kalau kita melakukan ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan ayat 3 sampai ayat 11 akan digenapi. Profetik itu, nubuat itu akan digenapi. Digenapi. Tadi saya sudah mengajak kita membacanya. Kondisi kita akan mengalami pemulihan. Kita mengalami keutuhan hidup di dalam Tuhan. Dan dikatakan apa di Yesaya? Coba kita perhatikan. 60 ayat 1 sampai 11, 3 sampai 11 mengatakan apa? Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Berkat Tuhan diperintahkan ke tempat kita. Melalui cara bagaimana kita bisa bisnis, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Itulah cara Tuhan. Saat engkau melakukan perintah firman Tuhan, engkau tidak loyo, engkau stay tune di hadapan Tuhan, engkau keluar dari zona nyamanmu, tetap mengucap syukur, tidak loyo, tidak lesu, tidak ngomel. Tuhan mengatakan, berkat-berkat Tuhan diperintahkan dalam kehidupan kita, masuk ke dalam kehidupan kita. Pintu-pintu gerbang akan terbuka senantiasa. Siang dan malam, artinya 24 jam berkat Tuhan akan masuk ke dalam kehidupan kita. Kita mungkin pikir kalau berkat Tuhan itu pasti uang. Tidak selalu, saudara. Yang pasti Tuhan mencukupkan kehidupan kita. Jangan lupa doa Bapa kami. Yang pasti Dia beri kesehatan, Dia beri kekuatan, Dia beri kesetiaan kerukunan. Coba bayangkan, kalau rukun, Mazmur 133 mengatakan berkat juga diperintahkan. Luar biasa sekali. Tuhan mengatakan engkau rukun, berkat diperintahkan. 2 kali minggu yang lalu saya khotbah tentang itu. Saat engkau bangkit menjadi terang, tidak berhenti beribadah, tidak cuti ibadah, tidak cuti doa, cuman ngomel aja. Ya ampun, stop ngomel, stop ngedumel, tapi stay tune. Bangkit, jadi terang, jadi berkat. Tetap melayani Tuhan walaupun diam di rumah. Tetap beribadah dengan gaya seperti kita ke gereja. Dan Tuhan mengatakan pintu-pintu gerbang yang baru itu dibuka. Mungkin kita mengatakan, ya pintu gerbang yang ini udah tertutup. Tuhan mengatakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dibukakan pintu-pintu yang lain. Dan supaya orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Luar biasa, amin. Tetap stay tune, tetap melayani Tuhan,
tetap tunjukkan kesetiaanmu. Tetap beribadah dengan baik. Lembutkan hatimu, artinya mudah dibentuk. Hari ini kita merenungkan sangat luar biasa sekali. Kenapa sih di kondisi begitu kita disuruh bangkit? Tetap harus bangkit, jangan loyo. Tetap jadi terang, artinya menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian hidup. Setuju? Setuju dengan saya ya? Biar Roh Kudus memeteraikan semua renungan firman Tuhan hari ini. Kita merenungkan. Jangan sampai mulut lidah kita dipakai oleh si iblis untuk menjadi penghalang kita mengalami pertumbuhan, penghalang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, sampai dikatakan siang maupun malam tidak akan tertutup. Luar biasa sekali, artinya saat kita malam tidur pun Tuhan mengirimkan berkat. Itu banyak sekali kesaksian tentang hal itu. Jangan pakai mulut lidah kita berkata-kata yang berdosa. Sampai Derek Prince, seorang hamba Tuhan, menulis, mulut lidahmu adalah indikator. Mulut lidahmu butuh kesembuhan. Menunjukkan bagaimana kesembuhan. Oleh karena itu saat perang dunia itu, kalau ada tentara, ada pasien, dia nggak diperiksa paru-parunya atau ronsen yang lain nggak ada. Diperiksa dari lidahnya. Kata-katamu menunjukkan karaktermu. Tunjukkan yang baik. Sehingga keturunan kita, anak-anak kita, gilir ketiga, keempat, semua bangga bahwa mereka mendapatkan teladan. Mereka mendapatkan figur yang baik. Bukan hanya mereka bangga. Kita berkewajiban melakukan hal itu untuk mereka. Kita bertanggung jawab. Setuju ya? Bangkit. Jadilah terang. Jadi kesaksian. Tetap melayani Tuhan. Tetap ibadah. Tetap setia. Amin. Nanti Tuhan akan menunjukkan bagaimana penggenapan ayat 3 sampai ayat 11. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa biar Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami pelipat gandaan. Kita pintu-pintu semua, pintu-pintu yang baru dibukakan untuk kita. Dan berkat bangsa-bangsa akan masuk dalam kehidupan kita. Mari kita selesai ibadah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu dengan keluarga yang tercinta. Salam sehat selalu, tetap semangat, tetap antusias. Tuhan Yesus memberkati.